Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, mobil-mobil baru akan banyak yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2024. Sebelumnya, kami telah sampaikan bahwa akan ada 25 mobil baru yang akan rilis di Indonesia tahun ini. Dan kini terdapat update akan ada tambahan 12 mobil baru yang akan diluncurkan di tanah air, sehingga totalnya diprediksi kuat akan ada sebanyak 37 mobil baru yang akan meluncur di Indonesia tahun 2024 ini. Mau tahu dengan daftar mobil apa aja sih yang akan diluncurkan di Indonesia tahun 2024 ini? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, update pertama datang dari Toyota, yaitu mobil Toyota Prius Hybrid generasi kelima yang telah menjalani debut global pada akhir tahun 2022 sudah terkonfirmasi akan rilis di Indonesia pada tahun 2024 ini. Namun untuk tepatnya pada bulan apa, belum ada info lebih lanjut. Berikutnya, Ceres E3 di tahun 2024, petinggi DFSK sudah membeberkan rencana peluncuran Ceres E3. Ini merupakan mobil listrik berbentuk compact SUV yang diprediksi akan mengaspal paling cepat pada kuartal kedua tahun 2024. Berikutnya, MG ZS EV. Mobil ini dijanjikan akan meluncur pada awal tahun 2024 dan untuk prediksi harganya adalah 500 jutaan rupiah saja. Untuk pemesanan resminya sudah lebih dulu dibuka pada Gias 2023 Agustus lalu, dan mobil ini akan menjadi model rakitan lokal pertama MG di Indonesia. Berikutnya ada Maxus Niva 9. Sebelumnya mobil ini sudah dijual di tanah air namun masih melalui importir umum, dan kali ini Maxus, brand asal China ini, berencana akan meluncurkan mobil listrik Maxus Niva 9 secara resmi pada tahun 2024. Ini adalah pesaing Toyota Alphard namun lebih canggih karena sudah bermesin listrik, dan bandrol harganya untuk saat ini telah dijual seharga 1,4 miliar rupiah. Dan tentunya setelah peluncuran resminya nanti, kemungkinan besar bandrol harganya akan turun. Oke, berikutnya langsung ada 3 mobil dari Finfast. Finfast telah dipastikan akan masuk dan berinvestasi serta bangun pabriknya di Indonesia. Lalu model pertama yang diprediksi akan dipasarkan di Indonesia adalah Finfast E34, lalu Finfast VF5 dan juga Finfast VF7. Dan di bagian berikutnya akan ada 2 mobil Finfast lagi yang akan kita ulas ya. Oke, berikutnya Mazda MX-30. Mobil ini sedang dipersiapkan untuk diluncurkan di Indonesia pada tahun 2024. Dan sebelumnya, mobil ini telah diperkenalkan di ajang Gias 2023. Mazda MX-30 kemungkinan besar akan menjadi mobil listrik murni pertama Mazda di tanah air. Oke, berikutnya BMW iX1. BMW telah memastikan akan meluncurkan mobil listrik murni pada akhir tahun 2023 atau awal 2024. Dan mobil ini diduga kuat adalah versi listrik dari BMW X1, yaitu BMW iX1. Dan sebagai perbandingan, mobil ini telah dijual di Malaysia dengan bandrol harga tidak sampai 1 miliar rupiah. Berikutnya, Mercedes-Benz EQE SUV. Mobil ini telah ditegaskan akan siap mengaspal di tanah air tahun 2024. Namun sayangnya, untuk detail harganya belum diumumkan oleh Mercedes-Benz. Berikutnya, BYD Dolphin dan BYD E6. Kedua mobil ini telah dikonfirmasi oleh BYD sedang melakukan serangkaian uji jalan bersamaan dengan 2 mobil BYD lainnya, yaitu BYD Seal dan Atto 3. Dan mobil BYD sudah dipastikan akan diperkenalkan di kuartal pertama tahun 2024 ini dan akan mulai dipasarkan pada kuartal kedua di tahun 2024 ini. Dan yang menarik adalah BYD Dolphin. Sebagai perbandingan, di Malaysia mobil ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu hanya 328 jutaan rupiah saja. Berikutnya
Toyota Rangga. Mobil Toyota Rangga sudah pasti, sudah fix akan meluncur di Indonesia tahun 2024. Hal ini diketahui karena TAM telah resmi mengumumkan akan meluncurkan mobil komersial baru di Indonesia tahun 2024. Dan Anton Jimmy Suwandi selaku Marketing Director PT TAM mengatakan bahwa Toyota Rangga akan dinamakan Toyota Hilux Rangga di Indonesia. Dan sebagai informasi sebelumnya, Toyota Rangga juga telah dijual di Thailand dengan nama Toyota Hilux Champ dan dijual dengan bandrol harga yang murah, yaitu hanya berkisar 200 jutaan rupiah saja. Sehingga diprediksi nantinya harga di Indonesia tidak akan jauh beda dengan di Thailand. Berikutnya, Neta U. Ini adalah mobil listrik China yang sebelumnya Neta juga telah memasarkan Neta V. Namun yang ini diprediksi kuat akan merajai segmen LSUV dan akan sangat mengancam keberadaan dari Xpander Cross, Rush, Terios, dan kawan-kawan. Mengingat mobil ini rencananya akan dijual lebih murah dari Neta V dan akan dirakit di Indonesia bukan CBU, sehingga harganya akan dapat dijual dengan harga terjangkau. Nggak salah, mobil ini digadang-gadang akan merajai segmen LSUV. Karena mobil ini meskipun sekelas dengan Xpander Cross, Rush, dan kawan-kawan, namun sudah bermesin full listrik. Berikutnya, ada mobil HRV listrik. Iya, sinyal kuat untuk HRV listrik masuk Indonesia disampaikan oleh Business Innovation and Sales and Marketing Director HPM, yaitu Yusak Billy, yang telah memberikan sinyal positif untuk HRV listrik akan didatangkan ke Indonesia. Adapun nama mobil ini adalah Honda ENY1 yang memiliki jarak tempuh sejauh 412 km. Berikutnya, Nissan Ariya. Tinggal selangkah lagi, mobil Nissan Ariya akan masuk Indonesia, yang dimana hal ini diketahui dari Susilo Darmawan selaku Head of Retailer Indomobil Group yang mewakili Nissan Indonesia, yang dimana pihaknya mengatakan tengah menata untuk meramaikan mobil listrik tanah air. Jadi 2024 itu satu model lagi EV high specification sepertinya Ariya, yang jelas SUV listrik akan masuk Indonesia, kata Susilo beberapa waktu lalu. Dan kepastian Ariya masuk Indonesia telah diperkuat dengan kehadiran Ariya di JMS yang merupakan versi produksi massal dari Ariya untuk pasar ASEAN. Berikutnya, Avanza Veloz Hybrid. Avanza Veloz Hybrid diprediksi kuat akan rilis pada Juni 2024, yang dimana model ini merupakan hybrid yang bakal dapat dinikmati oleh semua golongan di Indonesia, karena Avanza Veloz Hybrid akan dijual dengan harga yang terjangkau. Oke, berikutnya kembali dari Toyota, yaitu adalah mobil Toyota GR Corolla. Anton Jimmy Suwandi mengatakan bahwa sudah dipastikan GR Corolla akan resmi dipasarkan di Indonesia, yang dimana hot hatch GR ini akan diluncurkan di antara kuartal pertama atau kuartal ketiga tahun 2024, kata Anton. Berikutnya, ada Suzuki Jimny 5 pintu. Iya, Jimny 5 pintu dipastikan akan diluncurkan di Indonesia tahun 2024. Kepastian ini didapatkan karena Jimny 5 pintu sudah beberapa kali kepergok, sudah berseliweran di jalanan Indonesia. Dan yang makin bikin pasti adalah saat ini mobil Jimny 5 pintu sudah bisa dipesan dengan booking fee sebesar 10 juta rupiah. Adapun bocorannya, Jimny 5 pintu akan diluncurkan di ajang IMS 2024 dan akan mulai dikirim ke konsumen di bulan April 2024. Menariknya, harga Jimny ini murah, diprediksi hanya dibanderol seharga 440 juta, bahkan lebih murah dari Jimny 3 pintu, karena mobil ini merupakan CBU dari India, bukan dari Jepang. Oke, berikutnya Ora Zero 3 atau Ora Cat. Iya, mobil ini sudah fix akan diproduksi di Indonesia untuk menghadang Wuling Bingo. Adapun kepastian ini didapatkan dari distributor GWM, yaitu Incap.
yang dimana mobil ini dipastikan akan diproduksi di tanah air pada bulan Januari 2024 dan peluncurannya akan dilakukan di bulan Maret. Dan untuk produksinya akan dilakukan di pabrik RC Waneherang Bogor, Jawa Barat, yang dimana pabrik ini saat ini sudah dikendalikan dan diakuisisi oleh distributor asal China yaitu Indomobil, sehingga tentunya harganya akan terjangkau. Oke, berikutnya Chery EQ1. Mobil ini disiapkan Chery sebagai pesaing bagi Wuling REV, dan kepastian EQ1 masuk Indonesia didapatkan dari Vice President CSI Hari Kamora, yang dimana ia mengatakan bahwa setelah punya fasilitas perakitan mobil listrik di tanah air, berikutnya Chery akan memproduksi mobil listrik mungil dengan harga murah. Pasti akan main di segmen itu, kata Hari. Berikutnya ada Finfast VF3, yang dimana mobil ini juga merupakan pesaing bagi Wuling REV, karena mobil ini satu segmen dengan REV dan harganya akan dijual murah. Lalu kepastian mobil ini akan masuk Indonesia didapatkan dari komitmen Finfast yang akan bangun pabrik dan akan pasarkan mobilnya di Indonesia di tahun 2024. Dan mobil ini juga saat ini sudah resmi terdaftar di Indonesia. Berikutnya ada Kona Electric generasi baru. Mobil ini bukan hanya akan diluncurkan, tapi akan dirakit di Indonesia serta akan menggunakan baterai lokal, sehingga bantuan harganya pun akan jadi murah. Dan kepastian Kona Electric masuk Indonesia disampaikan oleh Lee Young-taek, yaitu Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik, yang juga menyampaikan bahwa mobil Hyundai Kona Electric ini akan menjadi mobil Hyundai yang diproduksi pertama di Indonesia dengan menggunakan baterai lokal. Adapun waktu perakitannya akan mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2024. Berikutnya ada MG Cybersteer. Mobil ini sangat luar biasa karena dijuluki sebagai mobil Porsche dengan harga murah. Gimana nggak murah di saat Porsche dijual dengan harga tembus 2 hingga 4 miliar rupiah, sedangkan mobil ini akan dijual dengan bandrol harga tidak lebih mahal dibandingkan dengan harga Toyota Fortuner di Indonesia. Dan kepastian dari MG Cybersteer akan masuk Indonesia didapatkan dari Arif Sarifuddin, yaitu Marketing NPR Director MG Motor. Katanya sebelum masuk Indonesia akan dipasarkan terlebih dahulu di Thailand. Jadi untuk yang berminat, siapkan uangnya dari sekarang, karena mobil ini bukan hanya sekedar diperkenalkan, namun akan langsung dijual. Berikutnya ada Leapmotor C10, yang dimana mobil ini merupakan mobil China dengan kualitas tinggi, standar Eropa. Mobil ini pertama kali diluncurkan di Jerman, sehingga tentu memiliki kualitas Eropa. Dan karena memiliki kualitas yang baik, namun bandrol harganya murah, mobil ini telah berhasil terjual dengan laris manis, yang dimana di bulan Agustus mobil ini telah berhasil terjual sebanyak 14.000 unit di negara asalnya. Dan mobil Leapmotor C10 saat ini sudah terdaftar resmi di Indonesia, yaitu terdaftar di Berita Resmi Desain Industri nomor 59 DI 2023. Berikutnya ada mobil listrik dari VW, yang dimana diduga kuat mobil tersebut adalah VW Kombi Listrik atau VW ID Bus. Sebetulnya mobil ini sudah ada di Indonesia, namun belum masuk secara resmi, masih melalui importir umum. Dan di tahun 2024 Volkswagen pastikan akan masukkan mobil listrik resmi di Indonesia. Berikutnya ada mobil dari China, yaitu Haval H6 PHEV. Mobil hybrid merek China ini direncanakan akan mulai datang ke Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024. Dan mobil hybrid ini akan dirakit di kawasan Waneherang Bogor dan akan jadi mobil andalan pertama Great Wall Motor di tanah air. Oke, mobil berikutnya kembali dari China, yaitu adalah Chery Omoda 5 EV. Mobil listrik Chery Omoda 5 EV ini dirakit di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Bahkan Chery Sales Indonesia
sudah membuka pemesanan untuk mobil listrik ini dari mulai akhir tahun 2023. Oke, berikutnya lagi-lagi mobil dari China, yaitu adalah Jayco 7, yang dimana Jayco merupakan sub brand di bawah Chery. Selain Omoda, Jayco punya segmen yang berbeda dengan Chery dan Omoda, yaitu anak-anak muda yang butuh mobil dengan nuansa kekinian dan bergaya. Dan mobil yang akan bertanding di segmen SUV ini memiliki desain agak mengotak dengan desain lampu menyipit yang mengapit grill besar berbentuk vertikal. Dan mobil ini ditenagai mesin berkapasitas 1600 cc, 4 silinder turbo yang membuatnya mampu menghasilkan tenaga sebesar 184 horsepower dengan torsi puncak 276 Nm yang disalurkan ke semua roda atau all wheel drive. Oke, berikutnya VinFast VF6, yang dimana VinFast sebelumnya sudah berkomitmen untuk hadir di Indonesia tahun 2024. Saat ini VinFast memiliki banyak mobil yang tersedia di pasar. Hanya saja untuk wilayah Indonesia, kemungkinan mobil yang akan dibawa pertama kali pada tahun 2024 adalah VinFast VF6. Mobil listrik crossover ini juga akan jadi tawaran yang menarik untuk segmen compact SUV yang tengah panas-panasnya karena banyak model yang tersedia. Oke, berikutnya kembali dari pabrikan asal China, yaitu adalah BYD. Ya, mobil yang diduga tidak akan lama lagi dirilis adalah BYD Seal dan BYD Atto 3, yang dimana keduanya saat ini sudah melakukan uji jalan di Indonesia, tepatnya di kawasan Jakarta. BYD Seal merupakan mobil listrik sport sedan, sedangkan Atto 3 merupakan mobil SUV, yang dimana BYD Seal didatangkan untuk menghadapi Ioniq 6, sedangkan Atto 3 didatangkan untuk menghadapi Ioniq 5. Dan keduanya memiliki fitur dan teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan Ioniq 5 dan Ioniq 6. Namun hebatnya keduanya mobil ini memiliki bandrol harga yang jauh lebih murah. Oke, berikutnya kali ini berasal dari mobil Jepang, yaitu adalah Mitsubishi L100 listrik. Iya, Mitsubishi L100 listrik ini merupakan mobil yang diproduksi di Indonesia, tepatnya di pabrik Mitsubishi Cikarang, Jawa Barat. Mobil listrik ini sebenarnya sudah sering dibawa Mitsubishi ke berbagai pameran otomotif dengan nama Mitsubishi Mini Cab MiEV. Dan mobil listrik niaga ringan ini akan dijual dalam jumlah yang tidak terlalu besar karena pasarnya memang sangat segmented. Oke, berikutnya Toyota Fortuner 2024. Ya, Toyota kabarnya akan meluncurkan Toyota Fortuner generasi terbaru. Dan jika melihat dari bocoran gambar di internet yang diduga merupakan Fortuner 2024 SUV, leather frame ini mengalami perubahan besar-besaran di bagian wajah. Fascia Fortuner 2024 tampak memiliki grill berbentuk heksagonal dengan aksen chrome, sedangkan untuk bagian headlamp dibikin tampil lebih agresif. Berikutnya, kembali lagi dari pabrikan asal China, yaitu adalah Chery PHEV 2024 atau Tiggo H Pro E+. Iya, hal ini diketahui karena melalui presentasi di GS 2023, Chery akan meluncurkan 3 model baru, termasuk versi facelift dari Tiggo H Pro yang menampilkan penyegaran signifikan pada eksterior dan interior. Mobil ini ditenagai oleh sistem hybrid paralel yang menggabungkan mesin bensin 1500 cc turbocharged dengan 2 motor listrik yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 320 horsepower dengan torsi puncak 545 Nm. Oke, berikutnya Mitsubishi Xpander HEV Hybrid 2024. Mitsubishi merencanakan peluncuran Xpander Hybrid 2024. Hal ini dapat diketahui karena Mitsubishi telah berulang kali memaparkan presentasi untuk mobil-mobilnya yang akan segera dirilis. Dan rencananya Xpander Hybrid akan diluncurkan pada awal tahun 2024. Meskipun mengenai spesifikasi, harga, dan bentuknya masih belum terungkap. Oke, terakhir kembali berasal dari pabrikan asal China, yaitu adalah Wuling Cloud EV. Sebelumnya, prediksi kami mengenai Wuling Bingo akan masuk Indonesia. Kali ini Bingo sudah betul-betul rilis di tanah air. Dan yang satu lagi akan hadir adalah Wuling Cloud EV.
yang dimana mobil ini diketahui akan segera rilis karena mobil ini sudah terdaftar resmi di Samsat DKI Jakarta. Dan sebagai informasi, mobil ini merupakan mobil listrik dengan kapasitas 5 penumpang yang dimana memiliki fitur dan teknologi serta model yang lebih baik dibandingkan dengan Wuling Air EV atau bahkan Bingo EV sekalipun. Iya, jadi itu 37 mobil baru yang akan meluncur di Indonesia tahun 2024. Nah, kalau teman-teman kira-kira pilih yang mana nih di antara mobil-mobil tersebut? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk mobil baru yang akan rilis di Indonesia di tahun 2024. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.